Pak Yudi buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik-baik semua tak? Untuk absensi Pak Yudi bagikan di WA ya. Absensi saya bagikan di WA, silahkan dicek. Nah ini ya, absensinya silahkan diisi yang sudah hadir. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, marilah kita berdoa dulu, ya, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Untuk itu, Pak Yudi ingin salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya, siapa? Ilham ya. Ayo Ilham, dipimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya Ilham yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anakku yang berbahagia, ya, setiap kita memulai aktivitas sebaiknya selalu diawali dengan berdoa. Ya, di dalam agama Islam, ya, diawali dengan apa aja? Diawali dengan membaca basmalah. Ya. Sehingga pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan ya, akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, ya, untuk selanjutnya Pak Yudi mau memberikan pesan ya pada kalian. Pesannya adalah janganlah kita berhenti untuk belajar ya, karena ya, jadi belajar adalah merupakan kewajiban mulai dari kita lahir sampai kita mati. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, kita belajar sampai ke negeri Cina umumnya. Nah itu juga ada apa dengan Cina? Ya. Kalau kita lihat sekarang ini Cina itu sudah menguasai dunia ya. Nah, Yosep, kamu punya mainan apa Yosep? Banyak Pak Yud. Buatan dari mana itu? Jadi kalau mainan tuh ada made in mana? Apakah made in Indonesia atau made in Cina? Nah, oleh karena itu pesannya adalah selalu belajar dan belajar ya untuk kalian, sehingga nanti Indonesia itu bisa mengungguli Cina. Nah, itu harapannya ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, Pak Yudi punya ini permainan ya. Punya permainan. Bentar saya aktifkan dulu. Sudah tampak anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah ya. Ini ya, coba tebak. Tebakan yang pertama. Siapa yang bisa menjawab berarti jempol ya.
Nah, cari kesamaan dari dua gambar ini. Nanti saya bagikan ya, silahkan nanti dicari. Berikutnya, ada yang aneh pada pohon ini, silahkan dicari. Kira-kira yang mana yang aneh? Ranting. Mana yang aneh ya? 1, 2, 3. Ini baik hewannya. Apa? Itu ada hewannya. Ada hewannya. Ada hewannya, yang mana? Yang ini. Yang di tengah itu baik. Di tengah. Ini kah? Iya. Ya, betul. Berarti Yosef itu teliti ya. Ya, kelihatan ada hewannya. Ya, berarti pertanyaan kedua sudah terjawab. Berikutnya, bisakah kamu menemukan bayi pada gambar ini? Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ya. Tema 5 itu membicarakan tentang apa? Ekosistem. Ya. Sedangkan subtema 2 ya, menerangkan tentang hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem itu. Ya, itu adalah yang kita akan pelajari. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, pada pagi hari ini adalah melalui mengamati video ya. Nanti kamu dapat mengklasifikasikan ya, jadi menggolongkan 4 hewan berdasarkan jenis makanannya dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui tayangan video juga nanti kamu dapat menyebutkan masing-masing 4 hewan, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Tujuan yang ketiga ya, adalah melalui mengamati gambar kamu nanti bisa membuat teks non-fiksi tentang suatu hewan yang kamu pilih nanti. Kemudian yang keempat, melalui melihat video ya, kamu nanti bisa membuat teks non-fiksi tentang satu ekosistem. Ya. Berikutnya, yang kelima, melalui tayangan video juga, kamu nanti yang bisa menyebutkan properti tari. Ya, properti tari. Itulah anak-anakku. Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Berikutnya apa manfaatnya pembelajaran kali ini? Kalau kita mempelajari ekosistem, maka manfaatnya itu banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah, ya, kalau kita seorang petani, apabila sawah kita itu diserang tikus umpamanya, maka bagaimana cara mengurangi tikus? Ya, tidak harus kita racun ya, tapi kita juga bisa membuat atau menciptakan predator yang bisa untuk makan tikus. Contohnya predator itu apa? Apa ya? Burung hantu. Ya. Burung hantu. Oke. Ini Pak Yuti sudah nge-share videonya. Sudah tampak anak-anak? Oh, yang tadi ya. Ini saya share.
medianya. Yang kita pelajari hari ini ya adalah, ya, coba dibaca, Yosef. Sudah kelihatan, Yosef? Yang kita pelajari hari ini adalah hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Kemudian teks non-fiksi, kemudian properti tari. Ya. Ketiga-tiganya ini ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran kelas 5 semester 1. Baiklah anak-anakku, adapun ya, kompetensi dasar yang diharapkan ini di sini ya, sudah tercantum. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Kita sering sarapan pagi dengan lauk telur. Ya, siapa yang suka telur? Saya Mbak Yud. Suka telur. Diapakan? Dimasak dengan apa? Digodok atau digoreng? Digoreng. Digoreng. Digoreng dikasih garam atau diberi bawang, berambang? Jadi ya Allah. Apa Mbak Yud? Seperti ini ya? Iya Mbak Dikasih Yud. lombok. Oh iya, bagus. Bisa masak sendiri, Yusuf? Bisa. Bisa? Bagus. Ya, bagus. Jempol. Nah, sekarang coba di telur ini, ya, kalau kamu sudah tahu telur, nah sekarang ini. Telur itu, ya, berasal dari apa? Ayam Mbak Yud. Nah, berasal Dari dari ayam. ayam. Dari Ayam. selain ayam, bebek. Terus apa lagi? Burung. Nah, kalau bebek itu sering digunakan untuk asin tuh ya, telur asin ya. Nah, Iya Mbak Yud. sekarang perhatikan ini. Telur yang kita makan biasanya adalah telur ayam. Ya. Kita mendapatkan energi dari telur ayam untuk melakukan kegiatan. Jadi kalau kita sarapan, ya, lauknya telur, maka pada siang harinya kita bisa melakukan aktivitas ya, karena kita punya energi. Pertanyaannya lalu dari mana ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur itu? Nah, itu yang kamu renungkan. Ya. Nah, untuk itu, ya, IT mau silahkan didiskusikan ya dengan teman kamu. Nih, Pak Yudi mau nge-share. Ya. Ya, di grup kamu itu pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok. Nah, ini ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kamu masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Dan itu nanti kita akan melakukan diskusi di dalam kelompok. Nah, sekarang Pak Didi mau membagikan ya, apa yang bisa kamu kerjakan di situ, di dalam kelompok itu. Ya, itu nanti akan kita bagikan tugas-tugasnya. Nah, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi tentang
telur, ya. Berikutnya, ya, siapa yang bisa membantu Pak Yudi untuk baca? Ya. Berdasarkan makanannya, hewan itu dibedakan menjadi 3 macam. Hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hewan herbivora? Hewan karnivora, Hewan pemakan hewan sayuran. omnivora. Tumbuhan. Siapa yang bisa jawab? Pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan. Nah, sekarang bentar. Pak Yudi mau tanya, hewan herbivora ya siapa? Apa itu? Hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan. Bagus, ya. Hewan pemakan Tumbuhan. tumbuhan. Sedangkan hewan karnivora. Hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Pinter. Kemudian hewan omnivora. Nggak tahu. Hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya. Maksudnya gimana? Kayaknya betul. Hewan pemakan besi kayaknya. Pemakan daging dan buah. Ya, betul. Jadi yang dimaksud dengan hewan pemakan segalanya itu berarti hewan itu bisa memakan daging atau memakan tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya penjelasannya. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Contoh hewan yang tergolong herbivora juga sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya? Sapi, kerbau, kambing, kuda, rusa, dan domba. Ada yang tahu bedanya kambing dan domba? Ada yang tahu? Domba ada bulunya yang lebat, kalau kambing bulunya sedikit. Betul, ya. Jadi kambing itu yang kalau kita lihat itu ada yang warnanya coklat, ya. Yang sering kita lihat. Yang biasanya untuk korban itu domba atau kambing? Kambing. Kambing. Ya. Kalau domba itu warnanya putih biasanya, ya, bulunya lebat. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hewan ini? Yang satu beda, yang dua kerbau, yang ketiga kuda, yang keempat nggak tahu, yang kelima unta, yang keenam jerapah, yang ketujuh gajah, yang ke-8 kambing, yang kambing itu. ke-9 rusa, yang ke-10 panda, yang ke-11 kelinci, yang ke-13 sapi. Ya, pintar. Nah, sekarang Pak Yudi mau tanya, yang tadi yang terlewati tadi hewan mana ya? Yang nomor 4. 4. Kira-kira siapa yang tahu? Hewan apa ini? Hewan ini hampir punah ya, teman. Jadi sudah jarang ditemui. Ya, karena jumlahnya memang sedikit. Ya, kalau hampir punah berarti sudah dilindungi oleh pemerintah. Hewan ini namanya tapir. Ya. Hewannya tapir. Tapir itu seperti babi ya. Bentuknya. Tapi makanannya tumbuhan. Nah, ini semua adalah hewan herbivora. Berikutnya. Sekarang kita bahas tentang hewan karnivora. Hewan karnivora adalah jenis hewan yang pemakan daging. Ya, jadi jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk dalam golongan karnivora ini dikenal dengan hewan buas dan burung raja wali. Nah, itulah semua binatang karnivora. Nah, sekarang perhatikan
gambar di bawah ini. Siapa yang bisa menyebutkan hewan apa saja ini? Berikutnya adalah hewan harimau. Ya, yang terakhir adalah hewan singa. Tentunya kamu sudah paham ya tentang hewan-hewan ini. Berikutnya kita bahas ya tentang hewan omnivora. Omnivora adalah jenis hewan pemakan segala. Artinya organisme omnivora itu bisa memakan tumbuhan maupun daging atau hewan lainnya. Manusia sendiri itu termasuk ke dalam jenis omnivora karena mempunyai kemampuan makan segala jenis tumbuhan maupun daging. Ya, jadi manusia itu termasuk dalam golongan omnivora. Nah, ini hewan-hewan omnivora. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa ini? Yang pertama, ayam. Kedua, warnanya putih. Bebek. Ya, bebek atau mentok? Sama. Beda. Kalau bebek itu lehernya panjang, warnanya coklat. Kalau ini namanya Mentok. Ya, mentok. Kemudian apa? Berikutnya? Monyet. Terus? Tikus. Nah, ternyata tikus itu juga termasuk omnivora ya. Jadi makan semuanya. Bisa daging, bisa tumbuhan. Ini kemudian? Babi. Ya, babi. Walaupun terlihat kecil, itu ternyata hewannya babi ya. Berikutnya adalah beruang. Jadi beruang bukan termasuk omnivora. Bisa makan segalanya ya, bisa tumbuhan ataupun hewan. Ya. Karena ada hewan beruang ini adalah hewan bisa apa? Mencari apa itu? Yang biasa kamu lebah itu. Madu. Jadi beruang ini ada yang suka madu juga. Ya, baiklah anak-anakku. Nah, tadi kita telah memperhatikan ya golongan-golongan hewan omnivora, hewan karnivora, dan hewan herbivora. Berikutnya, ya, Pak Ibu mau melanjutkan lagi, yaitu kita mengamati video ya dari YouTube ya. Nah, sekarang berkualitas yang membalut biskuit stik renyah, lezat sempurna. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari tema 5 ekosistem Mupel IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang kemudian mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Perhatikan, di sana ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Mari kita urutkan dari yang pertama. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai.
bangkainya diuraikan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sungai atau danau yaitu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh lain rantai makanan pada ekosistem laut yaitu Kita beralih dulu ya. Oh ya, nanti kita akan mengamati ini video dari YouTube. Ya, berikutnya adalah ini properti tari. Negara kita terkenal dengan negara yang kaya akan beragam budaya. Salah satu budaya Indonesia disebut dengan salah satu budaya Indonesia tersebut adalah tarian daerah. Setiap suku bangsa memiliki bentuk tarian mereka masing-masing. Dengan ribuan jumlah suku yang ada di Indonesia, maka ribuan pula ragam tarian daerah yang ada. Jadi tarian di Indonesia itu banyak sekali. Ya. Nah, sekarang di dalam tarian itu ya, ada properti. Ya. Jadi dalam tarian itu nanti membutuhkan properti. Ya, properti diantaranya adalah untuk ya supaya tarian itu terlihat bagus, ya bagus. Ya, itu properti. Propertinya macam-macam. Ya, kelengkapannya macam-macam. Contohnya adalah tari reog Ponorogo. Propertinya apa? Kelengkapan tarinya apa? Yang pertama, yang besar itu namanya apa? Barong. Jadi singo barong. Ya, topeng yang bergambar singa itu adalah salah satu properti dari tarian reog. Kemudian kalau tarian dongkrek, ada properti apa di situ? Yang pertama ada topeng. Topengnya macam-macam. Ada topeng buto, ada topeng perot, ada topeng si cantik, kemudian yang terakhir topeng Mbah Palang. Ya. Jadi orang tua yang memakai apa? Tongkat. Ya, itu semua adalah properti. Ya. Properti dari tarian dongkrek. Nah, baiklah anak-anakku, kita lanjut ya ke LKPD atau tugas yang kita akan kerjakan bersama. Nah, ini adalah lembar kegiatan peserta didik. Ya, jadi kamu nanti mengerjakan ini lembar kegiatan peserta didik. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan ya seperti ini, ada indikatornya juga. Kemudian ada bahasa Indonesia, ya, yaitu nanti kita akan membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Kemudian budaya, kita nanti akan mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah dari Nusantara melalui properti tari. Ya, jadi informasi tambahan tari daerahnya itu apa, kemudian properti tarinya apa yang dibutuhkan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau nanti ada di dalam LKPD itu tanda E, berarti kita membutuhkan jaringan internet ya untuk mengaksesnya. Ya. Yang pertama ini, sekarang kita bahas ya. Tugas pertama adalah ekosistem.
Nah, nanti kamu mengamati yang tadi ya, awal tadi telur, kemudian silakan mengisi pada form yang sudah Pak Yudi buat ya, ya untuk menjawabnya. Jadi nanti tinggal klik kemudian dijawab. Ya. Adapun aturannya, ya setelah membuka link di atas, kamu harus melakukan berdiskusi dengan kelompok. Masing-masing anggota kelompok memberikan masukan tentang jawaban di atas, ya pertanyaan dari lembar diskusi itu. Kemudian mengambil jawaban bersama, kemudian untuk diisikan sebagai jawaban kelompok. Ya. Dan nanti kita akan melakukan presentasi di akhir pembelajaran. Berikutnya, ini ya, nanti yang ada di dalam tugasnya adalah menjawab ini. Tadi telur itu yang kita makan, ya berasal dari telur ayam. Ya, kalau kita mendapatkan energi dari telur ayam, lalu ayam itu mendapatkan energinya dari mana? Silakan nanti didiskusikan di dalam kelompok. Berikutnya, yang kedua adalah pada waktu ya ini mengamati rantai makanan. Ya, silakan nanti dibuat ya, dibuat ya alurnya. Ya, silakan ditulis di sini. Tugas kedua adalah Anda nanti mengamati video, kemudian juga masih di dalam tugas kelompok ini, simak ya dan perhatikan dengan cermat video tersebut serta hal-hal yang penting. Kemudian silahkan tulis kesimpulan setelah melihat video tersebut. Nah, itu juga nanti ada di dalam ya formulir ya, jadi disediakan tempatnya. Nah, untuk yang tugas non-fiksi, tugasnya adalah kamu nanti mempelajari ini, melihat tayangan YouTube ya, tentang rantai makanan. Kemudian silahkan ya, anak-anak sekalian itu mengerjakan pada link yang sudah dibuat Pak Yudi. Ini di Google Formulir ya. Nah, berikutnya yang keempat atau yang terakhir untuk tugas hari ini adalah dengan mempelajari video ini ya, nanti kamu tugasnya adalah menuliskan ya tarian apa, kemudian properti tarinya apa. Ya, silakan nanti diisi di dalam Google Formulir yang sudah Pak Yudi buat. Ya, ini tarinya apa, kemudian propertinya berupa apa saja. Nah, anak-anakku, nah itulah tentang LKPD yang harus diselesaikan. Nah, tiba saatnya kita evaluasi ya, menginjak ke evaluasi. Nah, ini ya. Jadi nanti silahkan mengisi nama kamu di sini, kemudian kelas, ya, kemudian nomor absen. Berikutnya klik pada selanjutnya atau berikutnya. Nah, maka ini pertanyaannya. Ya, sekarang Pak Yudi mau tanya pada kalian untuk menjawab ini. Perhatikan daftar hewan di bawah ini. Ya. Kuda, singa, jerapah, ular, tikus, gajah, serigala, ayam, musang, dan panda. Menurut analisa kamu, yang tergolong jenis-jenis binatang herbivora adalah, ya, kira-kira pilihannya yang mana? Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, silahkan dikirim, ya, klik kirim. Nah, itulah anak-anakku ya, dari pembelajaran kali ini, ya, tibalah saatnya pada penutup, ya, sesi penutup. Ya, sesi penutup.
di dalam sesi ini ya, mungkin di dalam tadi mempelajari tentang tema 5 ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Berikutnya kita bahas sebentar ya tentang evaluasi tadi. Kira-kira ini ya, bagian mana yang sulit di dalam mengerjakan evaluasi tadi? Oke, ya, nanti kita akan bahas ya bagian yang sulit pada pembelajaran atau evaluasi tadi. Apa yang kamu simpulkan pada pembelajaran kali ini? Ya. Hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama, hubungan ya, antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Ya, tadi kita sudah mempelajari ada pembagian hewan-hewan berdasarkan makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Yang kedua, kita sudah bisa menyusun suatu teks non-fiksi ya, yang berdasarkan kenyataan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita sudah bisa menentukan properti tari di dalam sebuah tarian. Ya. Jadi tari payung itu propertinya payung, tari kipas propertinya kipas, dan sebagainya. Nah, itu anakku ya. Jadi kita sudah mempelajari banyak hal di dalam pembelajaran kali ini. Berikutnya refleksi, silakan kamu nanti klik pada link refleksi. Ya, hal apa yang menyenangkan pada pembelajaran kali ini? Ya, silakan nanti ditulis saja di refleksi. Ya, itulah anakku ya pembelajaran kali ini. Ya, belum berpisah, ya Pak Yudi berpesan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya. Kita masih dalam keadaan pandemi ya, corona, maka selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian selalu memakai masker pada waktu kita bepergian, kemudian juga apa nak? Baik ya, kita selalu menjaga jarak. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita ya, selanjutnya. Ya, mungkin itu pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai berjumpa di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.